Di tengah hamparan gurun yang luas, berdiri sebuah negara dengan pengaruh besar terhadap dunia. Dari sejarah panjang hingga kekuatan ekonomi berbasis minyak, Arab Saudi menjadi salah satu aktor penting dalam politik, budaya, dan kehidupan global. Bagaimana negara ini terbentuk dan apa yang membuatnya begitu berpengaruh? Dalam video ini, kita akan membahas profil Arab Saudi, mulai dari sejarah, letak geografis, kondisi ekonomi, kebudayaan, hingga sistem politiknya. Selamat menikmati dan silakan disimak. Sejarah Arab Saudi tidak bisa dilepaskan dari pertemuan bersejarah pada tahun 1744 di sebuah wilayah bernama Diriyah. Saat itu, penguasa lokal bernama Imam Muhammad bin Saud bertemu dengan seorang ulama pembaru bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari pertemuan itu, negara Saudi pertama didirikan atas kesepakatan besar Muhammad bin Saud yang memberikan perlindungan politik dan militer, sementara Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan dukungan keagamaan untuk memurnikan ajaran Islam di Jazirah Arab yang kita kenal sebagai Gerakan Wahabi. Aliansi ini berhasil menyatukan suku-suku di wilayah Najd dan memperluas kekuasaan hingga ke Mekah dan Madinah. Namun, negara pertama ini runtuh pada tahun 1818 setelah kalah berperang melawan pasukan Kesultanan Utsmaniyah Ottoman yang dikirim dari Mesir. Negara Saudi kedua, keluarga Saud sempat bangkit kembali melalui Turki bin Abdullah As-Saud pada tahun 1824. Namun, negara kedua ini lebih kecil dan lebih sering terjadi konflik internal, hingga akhirnya mereka dikalahkan oleh klan pesaing, keluarga Ar-Rasyid, pada tahun 1891. Keluarga Saud pun terpaksa mengasingkan diri ke Kuwait. Penaklukan kembali dan negara Saud modern. Titik balik sejarah modern terjadi pada tahun 1902. Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud yang lebih dikenal sebagai Ibnu Saud melakukan aksi heroik dengan merebut kembali kota Riyadh hanya dengan sekelompok kecil pasukan. Selama 30 tahun berikutnya, Ibnu Saud terus menyatukan berbagai wilayah melalui diplomasi dan penaklukan militer, termasuk wilayah Hijaz yang kini menjadi Mekah dan Madinah. Pada tanggal 23 September 1932, secara resmi diproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dengan Ibnu Saud sebagai raja pertamanya. Berbicara tentang geografi Arab Saudi adalah berbicara tentang sebuah kemegahan yang melintasi batas cakrawala dengan total luas wilayah yang mencapai sekitar 2,15 juta kilometer persegi. Kerajaan ini bukan hanya menjadi pemimpin di semenanjung Arab yang mencakup hampir 80% wilayahnya, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai negara terbesar ke-13 di kancah global. Sisi barat negeri ini menawarkan pemandangan yang sangat kontras. Di sana, rangkaian pegunungan Sarawat dan Nasir berdiri kokoh layaknya benteng raksasa yang memisahkan birunya perairan Laut Merah dari gersangnya wilayah pedalaman. Melangkah lebih jauh ke arah tengah, kita akan menemukan dataran tinggi Najd, sebuah jantung geografis tempat ibu kota Riyadh tumbuh menjadi kota metropolitan yang modern di atas hamparan tanah yang luas dan bersejarah. Namun ikon geografi Arab Saudi yang paling melegenda berada di sisi selatan, yakni Rub al-Khali. Sebagai lautan pasir kontinu terbesar di dunia, wilayah yang dikenal dengan sebutan The Empty Quarter ini menyuguhkan pemandangan alam yang sunyi namun luar biasa. Secara strategis, posisi Saudi sangat diuntungkan karena diapit oleh dua perairan internasional yang krusial, yaitu Laut Merah di barat dan Teluk Arab di timur. Lebih dari sekedar hamparan pasir, di balik lapisan tanahnya yang kering tersimpan harta karun geologis berupa 17 hingga 25% cadangan minyak dunia. Inilah fondasi utama yang kini membawa Arab Saudi melangkah menuju transformasi besar melalui visi 2030. Memadukan kekayaan geologis dengan ambisi masa depan.
Ekonomi Arab Saudi dikenal kuat di kawasan Timur Tengah, terutama karena bergantung pada sektor minyak. Negara ini merupakan salah satu produsen dan pengekspor minyak terbesar di dunia dengan perusahaan utama Saudi Aramco. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari minyak, sehingga kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga minyak dunia. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah Arab Saudi meluncurkan program Vision 2030. Program ini bertujuan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, hiburan, industri, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi cenderung naik turun, dipengaruhi harga minyak dan kondisi global. Namun, sektor non-migas mulai berkembang, menandakan upaya diversifikasi mulai berhasil. Selain itu, negara ini memiliki cadangan devisa besar dan dana investasi melalui Public Invest Fund yang membantu menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai berbagai proyek besar. Meski begitu, tantangannya tetap ada, seperti pengangguran, terutama di kalangan muda, dan tuntutan peningkatan kualitas tenaga kerja. Secara keseluruhan, ekonomi Arab Saudi saat ini masih kuat, tetapi sedang dalam proses transformasi menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pertama, keseharian masyarakat Arab Saudi di masa silam. Bangsa Arab sangat terbiasa dengan kabilah-kabilah. Kabilah merupakan kelompok keluarga besar yang terikat oleh hubungan darah, namun juga terdapat ikatan yang terbentuk melalui pernikahan, perlindungan politik, atau karena janji kesetiaan. Jika seorang anggota dari suatu kabilah melakukan kesalahan terhadap kabilah lain, tanggung jawab akan dipikul oleh kabilahnya. Selain itu, tradisi lisan memainkan peranan penting dalam pewarisan nilai dan pengetahuan antar generasi. Puisi dalam masyarakat Arab pra-Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan dianggap sebagai lambang kemuliaan suatu kabilah. Oleh karena itu, kebudayaan lisan bukan sekedar hiburan, tapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan informal yang mentransmisikan norma sosial, moral, serta panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada masakan Arab Saudi. Teknik memasak tradisional seperti memanggang dengan arang dan memasak dalam panci tanah liat tetap populer hingga saat ini. Hidangan-hidangan ternama dunia diantara lain kebab, falafel, hummus, baklava, dan mis masing-masing memiliki makna sosial dan budayanya sendiri. Yang ketiga, arsitektur. Ciri khas rumah di Arab dapat diamati sebagai berikut. Pertama, material lokal seperti tanah liat dan batu. Kedua, penggunaan warna terang. Yang ketiga, pemakaian arsitektur tradisional yaitu courtyard dan mashrabiyah. Yang keempat, ruangan memiliki tata letak berfokus pada privasi. Yang keempat, ada kesenian. Tarian tradisional rakyat Arab Saudi seperti salah satunya tarian pedang, Arubah Nejd, dan tarian Al-Bahri sering ditampilkan pada hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha atau pada upacara tradisional seperti pernikahan. Yang terakhir ada militer. Secara internal, pertumbuhan pesat SAMI, Saudi Arabia Military Industry, didukung oleh akuisisi perusahaan pertahanan lokal yang sudah ada. Beberapa di antaranya telah berdiri selama beberapa dekade. Demikian pula, SAMI meningkatkan pertumbuhannya dengan membangun dan atau mengakuisisi pabrik dan fasilitasnya sendiri. Mereka juga membangun komplek industri amunisi serta pusat kedirgantaraan di Malham yang berfokus pada pesawat sayap tetap, helikopter, dan UAV yang dapat beroperasi pada tahun 2024. SAMI juga membangun pabrik yang akan memproduksi komposit material penerbangan. Arab Saudi menganut sistem monarki absolut atau kerajaan mutlak. Di sini, kekuasaan tertinggi berada sepenuhnya di tangan raja. Namun uniknya, meski bersifat absolut, struktur pemerintahannya kini mulai mengadopsi elemen modern dengan pembagian peran yang sangat strategis. Sebagai pusat kekuasaan, raja memegang kendali penuh atas berbagai pisau komandan negara, mulai dari kepala dinasti Al-Saud, kepala eksekutif, hingga komandan angkatan bersenjata. Tak hanya itu, raja juga merupakan imam keagamaan tertinggi bagi dua kota suci, sekaligus pemegang otoritas hukum tertinggi. Namun, ada perubahan penting sejak tahun 2017. Putra mahkota kini bertindak sebagai kepala negara de facto dan secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri sejak September 2022. Bicara soal suksesi, Arab Saudi punya keunikan sendiri.
tahta tidak otomatis turun ke anak sulung. Berdasarkan undang-undang dasar mereka, raja haruslah putra atau cucu dari sang pendiri, Ibnu Saud. Jika dulu ditentukan melalui konsensus keluarga, sejak tahun 1992, putra mahkota ditunjuk langsung oleh raja. Untuk dasar hukum, Arab Saudi berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Meski tanpa partai politik, struktur negaranya sekilas mirip dengan republik. Ada eksekutif, yaitu raja dan dewan menteri. Ada legislatif yang dijalankan oleh syuro dengan beragontakan 150 orang, termasuk 30 perempuan. Dan terakhir, ada yudikatif dengan sistem peradilan yang berlandaskan hukum syariat. Kini, di bawah gerbang visi 2030, Arab Saudi sedang bersolek. Modernisasi sosial besar-besaran mulai dilakukan. Mulai dari pemberian hak pilih bagi perempuan pada 2015, izin mengemudi di tahun 2018, hingga penghapusan sistem perwalian laki-laki untuk urusan paspor. Langkah ini membuka jalan lebar bagi perempuan untuk bekerja di berbagai sektor industri, sekaligus menjadi babak baru diversifikasi ekonomi Arab Saudi di masa depan. Membahas pengaruh geopolitik Arab Saudi tidak terlepas dari berbagai konflik yang pernah atau sedang berlangsung di berbagai negara Timur Tengah. Lebih dari 1 dekade ke belakang, Arab Saudi memiliki rivalitas dengan negara Iran dari segi ekonomi, politik, ideologi, dan lainnya. Kedua negara ini bersaing untuk menjadi kekuasaan yang dominan di Timur Tengah. Persaingan ini tidak terjadi secara langsung dalam bentuk perang terbuka, melainkan melalui perang proksi, yaitu konflik yang tidak langsung dengan melibatkan pihak ketiga seperti kelompok milisi atau negara lain. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan rivalitas ini. Pertama, ambisi kedua negara untuk mendominasi kawasan Timur Tengah secara politik dan militer. Kedua, persaingan dalam menguasai sumber daya energi, terutama minyak dan gas. Ketiga, konflik geopolitik di wilayah strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi energi dunia. Untuk mencapai tujuan mereka, Arab Saudi dan Iran menggunakan berbagai strategi. Salah satunya adalah membangun aliansi dengan kekuatan besar dunia. Arab Saudi cenderung bersekutu dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat, sementara Iran tuh lebih dekat dengan Rusia dan Tiongkok. Selain itu, kedua negara juga memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok proksi. Arab Saudi mendukung kelompok-kelompok Sunni, sedangkan Iran mendukung kelompok-kelompok Syiah. Akibat dari rivalitas ini, konflik di Timur Tengah semakin kompleks dan sulit diselesaikan. Perang di Suriah dan Yaman menjadi contoh nyata bagaimana perang proksi memperpanjang konflik dan meningkatkan ketidakstabilan wawasan. Dari sejarah panjang hingga perannya di dunia modern, kawasan Arab menunjukkan bagaimana letak geografis, kekayaan sumber daya, budaya, dan sistem pemerintahan saling membentuk satu kesatuan yang kompleks. Lebih dari sekedar wilayah, dunia Arab memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global, dinamika politik, dan isu geopolitik internasional. Memahami dunia Arab berarti memahami salah satu kawasan yang terus berperan dalam membentuk arah perkembangan dunia.